Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Fasara dengan NIM 522483. Sini akan mempresentasikan materi mengenai digesti dan ekskresi pada moluska. Moluska sendiri merupakan kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh lunak dan beragam sistem sosiologisnya. Sebagai kelompok hewan yang beragam, moluska memiliki sistem pencernaan dan ekskresi yang kompleks. Sistem pencernaan moluska biasanya terdiri dari 4 komponen yang berasal dari perkembangan yang independen. Sistem digestif pada moluska secara umum terdiri dari 4 bagian utama, yaitu foregut atau usus depan, mulut atau usus tengah, hindgut pada usus belakang, dan rektum. Pada bagian foregut terdapat rongga bukal, rahang, kelenjar ludah, dan kerongkongan. Sedangkan di bagian midgut itu terdapat lambung, kelenjar pencernaan, dan bile sac yang membantu pencernaan. Kemudian hindgut yaitu atau intestine, dan yang terakhir itu rektum, kemudian anus. Kebiasaan makan pada moluska. Kebiasaan makan moluska sangat bervariasi dan mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan serta sumber daya yang tersedia. Secara umum, kebiasaan makan moluska dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat microphagous feeding, atau kebiasaan memakan biofilm, lapisan tipis mikroorganisme seperti bakteri dan alga yang tumbuh di permukaan benda. Moluska biasanya menggunakan organ seperti randula untuk mengikis permukaan keras. Kemudian yang kedua ada particle feeding. Moluska seperti bivalvia ini memakan partikel yang tersuspensi di air. Proses ini sering melibatkan penyortiran partikel berdasarkan sifat fisik maupun kimianya. Pemilihan partikel dalam bivalvia yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada partikel pasif, yaitu menggunakan struktur fisik seperti silia untuk menyaring partikel berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk serta interaksi mekanisme lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir. Misalnya partikel lengket versi partikel tidak lengket. Yang kedua ada pemilahan partikel aktif, di mana partikel diseleksi berdasarkan rangsangan kimiawi, misalnya dari enzim reseptor kimia, atau struktur pemilahannya, misalnya kontraksi otot dan aktivitas siliaris. Kemudian kebiasaan makan bivalvia omnivorous feeding. Beberapa moluska bersifat omnivora, yaitu memakan berbagai jenis bahan organik, baik tumbuhan maupun hewan. Pola makan ini memberikan fleksibel tinggi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Kemudian, kebiasaan makan herbivorous feeding. Seperti beberapa gastropoda memakan tanaman laut dan alga. Moluska menggunakan randula untuk mencabik-cabik tanaman atau mengikis alga dari batu. Dan kemudian ada fungal feeding, yaitu kelompok moluska tertentu memakan jamur, meskipun kebiasaan ini jarang ditemukan. Dan yang terakhir ada carnivorous feeding. Banyak moluska bersifat karnivora, memakan hewan lain dengan berbagai cara seperti cephalopoda, contohnya gurita dan cumi, merupakan predator aktif. Menangkap mangsa menggunakan tentakel yang kuat dan memarutnya dengan glandula. Dan yang kedua ada scopopoda, yang memakan hewan kecil seperti ostracoda atau protozoa menggunakan organ khusus, yaitu papula. Kebiasaan makan ini menjadikan moluska penting dalam ekosistem. Sebagai pemakan biofilm atau partikel, mereka membantu menjaga kebersihan lingkungan perairan. Sedang sebagai predator, yaitu mereka mengontrol populasi hewan kecil. Dan sebagai pemakan tanaman atau alga, mereka membantu mengatur pertumbuhan vegetasi bawah air. Dan sistem digesti pada moluska mengalami evolusi dari masa ke masa sesuai dengan kebiasaan makanannya. Selanjutnya terdapat organ moluska, seperti contoh bivalvia. Gambar ini merupakan anatomi internal Polymesoda atau Gelonia embisa, yaitu sejenis moluska bivalvia.
Pada organ inhaled sifon ini berfungsi untuk mengambil air yang mengandung oksigen dan partikel makanan ke dalam rongga mantel. Kemudian, exhalent sifon ini berfungsi untuk mengeluarkan air yang sudah diproses atau mengandung limbah dan karbon dioksida dari tubuh. Kemudian terdapat mantel posterior adductor, yaitu untuk menutup cangkang yang melindungi tubuh dari predator atau ancaman eksternal. Fungsi dari heart atau jantung ini untuk memompa darah ke seluruh tubuh untuk distribusi oksigen dan nutrisi. Sedangkan fungsi kidney atau ginjal ini berfungsi untuk ekskresi dan penyaringan limbah metabolik dari darah. Kemudian terdapat digestif diverticula, yaitu berfungsi untuk tempat enzim dikeluarkan dalam mencerna makanan, atau bagian dari sistem pencernaan. Kemudian terdapat labial part, berfungsi mengarahkan partikel makanan ke mulut dan membantu menyaring partikel yang tidak berguna. Kemudian terdapat anterior adductor, itu berfungsi membantu dalam menutup cangkang atau berperan bersama outer adductor posterior. Kemudian terdapat visceral mass yang berfungsi untuk organ internal termasuk sistem pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Kemudian terdapat foot atau kaki digunakan untuk menggali atau menggerakkan atau bergerak di substrat. Kemudian terdapat right inner and outer demibrane. Itu berfungsi untuk respirasi atau menyerap oksigen dari luar dan penyaringan partikel makanan. Kemudian terdapat pedal gap yang digunakan untuk menggali atau bergerak ke tempat kaki keluar. Terus kemudian yang terakhir terdapat cut edge of mantle, yaitu berfungsi untuk menutup dan melindungi rongga tubuh, juga berperan dalam pembentukan cangkang. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada moluska ini sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan terjadi di tubulus kelenjar pencernaan. Namun seluruh saluran pencernaan mulai dari kerongkongan jika ada klop, kemudian kelenjar pencernaan hingga usus berkontribusi dalam menyerap bahan makanan yang larut dan partikel kecil. Pada tahap awal, makanan yang tertelan bercampur dengan lendir dari rongga mulut dan air liur, yang mungkin mengandung enzim untuk membantu memecah makanan. Kemudian pada beberapa moluska seperti Bivalvia, terdapat struktur bernama stele shape yang menghasilkan enzim. Enzim ini dilepaskan melalui crystalline stele untuk membantu memecah bahan makanan secara lebih efektif sebelum mencapai saluran pencernaan berikutnya. Pergerakan partikel dalam saluran pencernaan ini dibagi menjadi dua. Lalu terdapat partikel kecil yang dibawa oleh silia menuju kelenjar pencernaan untuk dicerna lebih lanjut. Dan yang kedua itu partikel besar. Partikel besar ini langsung diarahkan ke usus tempat mereka diproses secara mekanis dan kimiawi. Sistem pencernaan gastropoda terdiri dari mulut, otot-otot taring yang mempunyai rahang seperti tanduk dan randula. Kemudian terdapat esofagus, crop, atau pembesaran saluran pencernaan untuk menyimpan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop terdapat kelenjar salivary sebanyak 2 buah yang mempunyai saluran sampai ke faring. Kemudian terdapat stomas, kelenjar pencernaan atau liver terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomat. Kemudian terdapat intestine dan fungus. Pencernaan gastropoda ini biasanya sebagian bersifat ekstraseluler dan sebagian lagi intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan sebagian usus. Sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga amoebokitis di perut. Pada Haliotis menunjukkan bahwa perut dan usus serta kelenjar pencernaan merupakan area penyerapan yang penting.
dan penyerapan sebagian besar bersifat ekstraseluler. Kemudian sistem pencernaan pada cephalopoda ini terdiri dari mulut, faring dengan fase panjang taring dan gigi radula, organ untuk memarut makanan. Kemudian terdapat esofagus, stomach, crop, cecum, intestine, rectum, kemudian anus. Dan untuk cephalopoda ini mempunyai dua pasang kelenjar salivari, kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dekat anus. Dan kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta sehingga air di sekitar dapat berubah warna hitam dan dia dapat melarikan diri dari stomata. Cephalopoda ini memakan krustasia hidup, molus, moluska yang termasuk cephalopoda dan ikan-ikan yang berada di daerah jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan atau tentakel. Terkadang, cephalopoda ini dapat menangkap mangsa tanpa dikejar seperti beberapa spesies bentik, yaitu sepia yang terkubur di pasir atau gurita di dalam rumahnya, atau gurita melingkar yang dengan postur seperti payung terbuka. Kemudian, terdapat gambar anatomi dan fungsi bagian kelenjar pencernaan, khususnya pada hewan seperti tridacna atau kima raksasa. Pada gambar ini, yaitu gambar siklus pelepasan spirules, yaitu tahapan spirules merupakan bagian dari mekanisme sekresi holokrin. Proses ini melibatkan tiga hal, yaitu perkembangan spirules dimulai dari stem cell atau sel induk yang berkembang menjadi sel sekretori penuh dengan spirules di sitoplasmanya, yaitu pada tahap A sampai dengan D. Kemudian yang kedua itu ada pelepasan spirules. Sel yang matang akan melepaskan spirules ekskretori ke dalam lumen tubulus. Dan yang terakhir ada seluruh sel mati. Dalam sekresi holokrin, sel yang telah matang dan penuh spirules akan hancur sepenuhnya sehingga seluruh sel ini termasuk spirules dilepaskan sebagian besar sekresi. Kemudian terdapat siklus pencernaan pada bivalvia. Siklus pencernaan pada bivalvia ini yang melibatkan proses pemberian makan atau feeding serta pencernaan ekstra dan intraseluler. Pada proses feeding cycle atau siklus makan ini, proses dimulai ketika makanan masuk ke lambung atau feeding food di stomach ini. Kemudian fragmentation of spirula atau fragmentasi spirula, yaitu makanan dipecah menjadi partikel kecil dengan bantuan enzim. Kemudian terdapat intracellular digestive cycle atau pencernaan intraseluler yaitu partikel makanan dicerna di dalam sel. Kemudian hasil pencernaan intraseluler ini meliputi penyerapan nutrisi atau assimilation dan pembentukan feses setelah pencernaan selesai. Kemudian pencernaan ekstraseluler pada siklus ini, sel menghasilkan sustelin sel yang melepaskan enzim untuk melarutkan makanan. Enzim melarutkan partikel besar menjadi zat terlarut untuk memudahkan penyerapan. Dan inti proses ini yaitu pencernaan ekstraseluler dan intraseluler pada bivalvia, makanan diproses dalam lambung dan dipisahkan menjadi nutrisi yang diserap dan limbah yang dibuang. Sistem ini memanfaatkan partikel makanan kecil di lingkungan perairan. Jadi pada pencernaan ekstraseluler, enzim memecah makanan di dalam usus sehingga memungkinkan penyerapan oleh usus epitelium dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Kemudian pada pencernaan intraseluler ini, partikel makanan dan metabolit dipinositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna di dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi di dalam usus belakang pada beberapa bivalvia. Pada
Protobranch terutama menggunakan pencernaan ekstraseluler, sedangkan autobranch itu menggunakan pencernaan intraseluler. Pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya pada sekretori pada moluska dan hewan lainnya menggunakan tiga jenis mekanisme utama untuk melepaskan enzim. Yang pertama terdapat sekresi apokrin, yaitu berproses pada bagian apikal atau ujung dari sel sekretori terjepit dan pecah, mengeluarkan butiran sekretori yang mengandung enzim ke lingkungan sekitar. Pada proses ini, hanya sebagian dari sel yang terlepas, sehingga sel dapat memperbaiki diri dan kembali menghasilkan sekret. Contohnya, biasanya ditemukan pada kelenjar yang menghasilkan lipid atau protein tertentu. Kemudian pada proses sekresi holokrin ini, proses sel sekretori yang seluruhnya itu hancur. Hancur melepaskan seluruh isi sel termasuk enzim dan material sekitar lainnya. Biasanya sel tidak dapat bertahan setelah proses sekresi sehingga harus digantikan oleh sel baru melalui regenerasi. Contohnya sering ditemukan pada kelenjar sebasea di kulit mamalia. Kemudian proses sekresi merokrin. Proses ini dilepaskan dalam vesikula kecil melalui mekanisme eksositosis, yaitu pelepasan isi vesikula melalui membran sel ke lingkungan eksternal. Pada proses ini, tidak merusak sel karena hanya vesikula yang tersisa. Contohnya, contoh umumnya ditemukan pada kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim seperti amilase atau protease. Kemudian terdapat enzim pencernaan pada moluska. Moluska menggunakan berbagai enzim pencernaan untuk memecah molekul makanan menjadi bentuk yang dapat diserap. Jenis enzimnya yaitu seperti esterase yang berfungsi untuk memecah lipid menjadi komponen sederhana seperti asam lemak dan gliserol untuk penyerapan. Kemudian terdapat fosfat asam dan basa, yaitu berfungsi terlibat dalam proses penyerapan zat dari makanan dan membantu fagositosis bahan di perut. Kemudian terdapat endopeptidase, contohnya tripsin. Ini berfungsi untuk memecah protein menjadi polipeptida atau asam amino untuk pencernaan lebih lanjut. Dan yang terakhir terdapat karbohidrase, yaitu enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase untuk memecah pati menjadi maltosa, kemudian glukosidase dan galaktosidase untuk menghidrolisis ikatan glikosidik pada gula kompleks. Kemudian terdapat maltase untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Dan kitinase untuk memecah kitin misalnya dari diatom atau invertebrata lain. Selulose untuk memecah selulosa sangat aktif dalam perut bivalvia. Dan produksi selulase pada beberapa moluska, selulase diproduksi secara endogen oleh tubuh. Lebih umumnya, selulase dihasilkan oleh bakteri simbion di usus, menunjukkan hubungan mutualisme dan pencernaan makanan berbasis serat. Pentingnya enzim pencernaan ini mendukung kemampuan moluska untuk mencerna berbagai jenis makanan, seperti lipid, protein, karbohidrat, dan kitin. Aktivitas ini sering kali disesuaikan dengan jenis makanan dan habitatnya, seperti pencernaan selulosa yang penting untuk bivalvia yang hidup di lingkungan kaya bahan organik berbasis tanam. Dan enzim pencernaan pada moluska ini diproduksi utamanya oleh kelenjar pencernaan atau digestive glands. Di samping beberapa taksa juga dihasilkan oleh kelenjar salivari, kelenjar Oesphogel, dan dari sel-sel epitelium di usus. Kemudian terdapat simbiosis bakteri dengan moluska. Moluska tertentu seperti bivalvia dan gastropoda memiliki bakteri simbion di jaringan tubuhnya.
terutama di insang atau organ pencernaan. Simbiosis ini memungkinkan moluska bertahan di lingkungan yang sulit, seperti ventilasi hidrotermal, rembesan dingin atau cold steps, dan dasar laut yang kaya sulfur. Peran utama bakteri simbion yaitu pertama, terdapat bakteri kemositetik, yaitu bakteri ini mampu mengoksidasi senyawa organik seperti hidrogen, sulfur, atau metana menjadi energi. Energi tersebut digunakan untuk memproduksi bahan organik yang dimanfaatkan oleh moluska. Kemudian terdapat pencernaan senyawa kompleks. Bakteri mampu memecah bahan organik yang sulit dicerna langsung oleh moluska, seperti lignoselulosa pada kayu yang membusuk, atau terutama pada moluska kayu seperti Teredinidae. Contoh moluska dengan simbiosis bakteri yaitu terdapat kerang Riftia pachyphylla yang hidup di ventilasi hidrotermal memiliki bakteri kemosintetik di dalam troposom atau organ khusus yang mensintesis makanan dari sulfur. Kemudian yang kedua, kerang dari famili Phascomidae. Insangnya mengandung bakteri pengoksidasi sulfur, sering ditemukan di lingkungan yang kekurangan oksigen tetapi kaya senyawa sulfur. Dan yang terakhir terdapat moluska kayu atau sweetworm, yaitu bakteri simbiom hidup di insang dan menghasilkan enzim untuk mencerna selulosa dari kayu yang menjadi makanan utama mereka. Nah, keuntungan simbiosis bagi moluska sendiri yaitu mendapatkan sumber energi dari produk metabolisme bakteri tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada makanan eksternal. Bakteri membantu moluska mengakses nutrisi yang sulit dicerna atau yang sulit diperoleh atau dicerna secara langsung. Kemudian keuntungan bagi bakteri sendiri, insang atau organ moluska memberikan lingkungan yang stabil dan kaya akan senyawa yang dibutuhkan bakteri. Misalnya H2S atau hidrogen sulfida atau metana. Bakteri mendapat perlindungan dan nutrisi dari inangnya atau mutualis atau bisa disebut simbiosis mutualisme karena sama-sama menguntungkan. Kemudian masuk ke sistem ekskresi pada moluska. Sistem ekskresi pada moluska adalah mekanisme fisiologis yang bertujuan untuk mengeluarkan limbah metabolisme dari tubuh, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur tekanan osmotik. Proses ini melibatkan organ utama seperti ginjal atau nephridia yang menyaring cairan tubuh atau hemolimfa, serta struktur lain seperti insang, kulit, dan kelenjar pencernaan yang berperan dalam membuang zat tersisa. Sistem ini juga beradaptasi sesuai dengan habitat moluska, baik akuatik maupun terestrial, melalui pengelolaan limbah nitrogen dalam bentuk amonia, urea, atau asam borat. Sistem ekskresi pada moluska sendiri memiliki 3 peran utama, yaitu pertama membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Yang kedua, mempertahankan makromolekul dari air yang penting dalam tubuh. Dan yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska menjalankan 3 fungsi dasar. Yang pertama, penyaringan urin primer dari hemosol. Yang kedua, pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin dan reabsorpsi. Dan yang ketiga, reabsorpsi metabolik yang berguna. Kemudian, metabolisme nitrogen. Metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen. Kemudian, sulfur diekspresikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. Nitrogen biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen mereka limbah sebagai salah satu dari 3 produk utama, amonia, asam urat, atau urea. Kemudian terdapat pemanfaatan limbah nitrogen. Beberapa cephalopoda menyerap amonia untuk membantu daya apung. Pada Tridacna yang bersimbiosis dengan algae
pagi nitrogen dimanfaatkan oleh alga di siang hari, tetapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Gas amonia juga dimanfaatkan oleh moluska bercangkang karena konversi menjadi amonium, yang akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat. Kemudian, beberapa sifat terestrial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakannya. Kemudian terdapat sistem ekskresi. Ada dua jenis organ ekskresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Bagian besar epitel terbatasi pada aliran zat terlarut dari air, tetapi beberapa epitel dikhususkan untuk transport zat berlarut secara aktif, misalnya ion, glukosa, asam amino, dan urea, dan bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insang atau kulit, dan juga ginjal. Meskipun dalam ini lebih pada struktur perikardial dan ginjal, tetapi perlu diingat bahwa epitel pada insang dan permukaan lainnya memungkinkan juga terlibat dalam ekskresi. Aktivitas ekskresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh selain epitel atau ginjal, seperti misalnya kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda. Kompleks jantung hingga ginjal, seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah terkait, itu melakukan penyaringan, reabsorpsi, dan ekskresi yang masing-masing dilakukan oleh struktur dan sel khusus, kemudian mengangkut, menumpuk, dan mengeluarkannya pada produk limbah. Di dalam perikardium jantung, moluska ditutupi oleh epitel atau epikardium. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat sel-sel podosit atau podosites yang berfungsi untuk filtrasi. Filtrat ini atau urin primer terakumulasi dalam rongga perikardial dan mengalir melalui saluran renoperikardial ke dalam ginjal, di mana reabsorpsi misalnya air dan glukosa terjadi dan sekresi dari sel-sel ginjal ditambahkan untuk membentuk urin akhir. Resorpsi pada gastropoda yang lebih rendah terbatas pada ginjal kanan. Pada apogastropoda yang hanya memiliki ginjal kiri, penyerapan pada sebagian besar terjadi di kelenjar nefridial dan ekskresi tetap di ginjal. Kemudian pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu, dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Kemudian struktur ekskresi mesodermal pada moluska terdiri dari dua tipe utama, yaitu pertama terdapat protonefrida, yaitu tubulis tanpa hubungan langsung ke lumen yang ditemukan pada lava moluska, kecuali Cephalopoda, Coronida, Annelida, Platyomyces dewasa, dan beberapa Polychaeta. Dan yang kedua terdapat Metanephridia, itu terdapat pada moluska dewasa, Annelida, dan Arthropoda, yang terhubung langsung ke xilum melalui nephridiosperm. Kemudian proses urin dibentuk melalui penyaringan cairan vaskular ke ruang xilum, dan urin sekunder dibentuk dari cairan xilum yang dimodifikasi dan di metafridium sebelum diekskresikan melalui pori ginjal. Kemudian terdapat ekskresi limbah nitrogen pada moluska. Yang pertama ada amonoteli atau ekskresi amonia. Bentuk ekskresi nitrogen paling sederhana dan khas untuk spesies akuatik. Amonia hasil metabolisme dari protein dan purin yang sangat larut dan berat molekulnya rendah dan mudah terdifusi, sehingga mudah diekskresikan melintasi epitel insang atau pertumbuhan tubuh.
amonia beracun sehingga di dalam tubuh kadarnya dijaga tetap rendah. Ekstraksi amonia yang membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga tidak cocok untuk hewan darat, namun dapat dikeluarkan dari tubuh sebagian gas seperti pada beberapa siput Pulmonat. Pulmonat. Amonia sendiri adalah produk ekskresi utama pada banyak moluska laut seperti chitons, bivalvia, dan cephalopoda. Meskipun urea, asam urat, dan asam amino juga diekspresikan dalam jumlah kecil. Kemudian terdapat urisotelia ekskresi asam urat yang berasal dari purin yang tidak larut dan dengan memiliki toksisitas rendah. Ideal untuk moluska darat karena membantu menghemat udara. Hmm, ini adalah zat yang ideal untuk nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Kemudian terdapat ureotelia atau ekskresi urea. Ekskresi terutama urea yang umum pada hewan darat termasuk Pulmonetes dan Cyanogastrophoda. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia tetapi dapat larut. Mekanisme ekskresi nitrogen ini mencerminkan adaptasi moluska terhadap habitatnya baik akuatik maupun terestrial. Kemudian terdapat pembentukan urin. Urin primer terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah hemolimfa melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Kemudian terdapat filtrasi. Filtrasi ini pembentukan urin primer atau prourin atau filtrat adalah proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada moluska penyaringan ini biasanya terjadi melalui dinding jantung, biasanya di aurikel. Urin utama terkumpul di perikardium. Urin dari perikardium ke ginjal melalui saluran renal perikardial untuk dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Filtrasi terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat terlarut yang besar. Misalnya protein. Terlepas dari ukuran berat molekul, proses ini sebagian besar tidak selektif. Kemudian terdapat proses-proses modifikasi urin meliputi reabsorpsi. Reabsorpsi ini pembuangan air dan nutrisi seperti glukosa dan asam amino dan zat terlarut lainnya seperti urin, klorin, dan ion natrium dari darah atau urin. Air dapat diserap kembali secara pasif melalui osmosis dan beberapa taksa. Tapi pada taksa lainnya, struktur yang membawa urin relatif kedap air, dan urin bersifat hiposmotik terhadap darah. Kemudian terdapat sekresi. Sekresi ini pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin, termasuk limbah nitrogen, yang menghasilkan urin hiperosmotik. Dan yang terakhir terdapat ekskresi, itu pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan dari tubuh. Pada tahap filtrasi ini terdapat filtrasi primer, yaitu yang memiliki tekanan osmotik yang mirip dengan darah, mengandung Na+, C-almin, glukosa, dan asam amino. Kemudian urin sekunder ini dibentuk melalui reabsorpsi atau mengambil kembali zat larut yang berguna, dan sekresi menambahkan produk ekskresi ke urin. Pada gastropoda terestrial atau amfibi, reabsorpsi mengatur jumlah air yang diekspresikan. Sedangkan pada bivalvia air tawar dan gastropoda, urin menjadi hipoosmotik terhadap darah dengan penghilangan ion. Proses filtrasi memiliki 3 lapisan filter. Yang pertama, lamina basalis, yaitu menyaring cairan dengan tekanan dari aurikel ke perikardium. Yang kedua, podositis, yaitu menyaring cairan melalui ruang subselular pedicels.
Dan yang ketiga itu saluran sempit yang memungkinkan filtrasi cairan melalui dinding jantung. Pembentukan urin tanpa penyaringan. Pada beberapa taksa seperti Pedigastropoda atau ginjal kanan, Pesi, pes, pes, Pesurelida atau ginjal kiri, Monoplacoforan, dan Sacoglossan atau Alderia modesta. Bentuk urin langsung terbentuk di ginjal tanpa proses filtrasi karena tidak adanya jantung. Kemudian podosites. Podosites atau Putih sel ini adalah sel epitel yang luar biasa, bisa dikatakan aneh juga, yang mendukung membran filtrasi tanpa menghalangi aliran filtrat. Setiap podosit berdiri di atas pedisel bercabang, atau food process, yang bertumbuh pada membran filtrasi. Di antara pedisel ini yang berdekatan terdapat celah yang disebut celah filtrasi yang memungkinkan aliran cairan filtrat. Kemudian podositas ini berada di lamina basalis, di jantung atau perikardium yang berfungsi untuk filtrasi. Ruang-ruang dalam jala pedisel dapat dibagi lagi oleh diafragma yang memanjang dari sisi pedikel. Jaring yang terbentuk dari kedua jenis proses tersebut terletak di bawah podosit dan meluas di atas lamina basal yang bersentuhan langsung dengan darah, biasanya di aurikel. Podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Kerbel. Pada bivalvia autobrans terletak dalam posisi anterodorsal. Podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Kerbel tadi. Kelenjar perikardial terletak di aurikel. Kemudian sistem ekskresi pada cepalopoda. Struktur khusus yang berperan dalam ekskresi akan mendukung proses metabolisme tinggi, seperti sistem ekskresi cepalopoda sangat berbeda dengan sistem ekskresi moluska lainnya, dan melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ruang selomik atau perikardium, ginjal, dan gonad sangat meluas pada bagian besar cepalopoda. Hemosol digantikan oleh sistem darah tertutup pada seloid atau tertutup pada nautiloid, dan sistem portal ginjal telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada yang terlihat pada moluska lainnya. The pericardial appendage of Nautilus. Pericardial appendage ini mengandung bakteri simbion dalam jumlah besar, terutama di bagian basal medial, invaginasi, dan epitel luar. Dua jenis bakteri yang ditemukan adalah Beta Proteobacterium dan Spirochaete. Nah, peran bakteri sendiri yaitu seperti bakteri Beta Proteobacterium mengoksidasi amonia untuk mendetoksifikasi jaringan tubuh dan menyediakan gas nitrogen sekitar kurang dari 90 lebih dari 90% nitrogen untuk mengisi ruang cangkang membantu daya apung. Dan bakteri Spirochaete berasosiasi erat dengan epitel di daerah perifer appendix. Bakteri ini mungkin juga mendegradasi protein dalam cairan selnik menjadi asam amino yang membantu reabsorpsi nitrogen. Selain melalui bakteri, nitrogen juga dapat masuk ke ruang cangkang melalui difusi sederhana dari darah. Ransial heart appendix pada setia mirip dengan appendix pada Nautilus, tapi tidak mengandung bakteri simbion. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.